Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi. Dan saat ini di ruang dengar dan di ruang visual kita bersama telah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Reynold Agustinus Sombolayuk OMI. Halo Romo, apa kabar Romo hari ini? Halo Mbak Rofi, kabar baik, puji Tuhan senang bertemu dengan Mbak Rofi dan para sahabat di Oase Rohani Katolik. Iya, terima kasih Romo juga untuk kesediaan dan waktunya. Romo namanya cukup panjang nih ya, Romo Reynold Agustinus Sombolayuk ya. Sembolayuk, ya betul sekali. Oh, boleh ya kenalan dulu sebelumnya. Romo saat ini bertugas di paroki mana, Romo? Ya, saat ini saya bertugas sebagai Romo Rekan di Paroki Santa Maria Immaculata Kalideres, Jakarta Barat. Oh, baik-baik. Sudah sejak berapa lama Romo di paroki Kalideres? Saya bertugas di sini sejak selesai Paskah, ya jadi ini bulan yang kedua, Oh, ya bulan yang masih kedua. cukup baru, ya Oh iya, baik. Semoga Romo nanti sering-sering memandu kita ya, Romo ya, memberikan renungan. siap-siap, ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Dan sebelum kita memulai acara ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Reynold. Silakan, Romo. Mbak Rofi dan para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat-Mu bagi kami yang senantiasa menaungi kami, menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Pada kesempatan ini kami bersama-sama akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar firman-Mu yang kami dengarkan sungguh menjadi tongkat untuk kami dan pelita yang akan menerangi hidup kami. Berkatilah selalu kami ya Tuhan, agar hidup kami selalu terarah kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Romo Reynold. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama kita akan mendengarkan dari Kitab Kisah Para Rasul, bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Dan bacaan kedua dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8, 17 sampai dengan 18. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Baiklah, kita akan mendengarkan bersama-sama bacaan yang pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi, setelah Petrus ditangkap. Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus.
Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, mari saat ini kita menaikkan mazmur tanggapan dengan penuh sukacita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu malu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan kembali bacaan selanjutnya, yaitu bacaan kedua dari 2 Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, marilah saat ini kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus tiba di Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Reynold untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, dari beberapa bacaan ini, kita akan mulai terlebih dahulu perbincangan rohani, mungkin melalui bacaan pertama atau bacaan kedua ya Romo ya. Silahkan Romo, kabar baik apa yang bisa kita petik pada hari ini? Baik, Mbak Rofi dan para sahabat wasa rohani yang Tuhan Katolik yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita hari ini mendengar bacaan yang sangat indah pada perayaan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Kita tahu di dalam gereja Katolik, Santo Petrus dan Paulus memiliki peranan yang sangat besar. Dan menurut tradisi, hari ini adalah hari di mana Santo Petrus dan Paulus dibunuh sebagai martir pada zaman Kaisar Nero, kurang lebih antara tahun 64 dan 68. Dan dari bacaan yang kita dengarkan, kembali kita diajak untuk menyadari bahwa memperjuangkan iman kita sebagai orang Katolik bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Namun kita jangan pernah menyerah, karena kita sungguh-sungguh diperlihatkan bahwa para rasul, khususnya Petrus dan Paulus, kalau mereka tidak tahu apa yang mereka perjuangkan, pasti sejak awal mereka sudah menyerah. Untuk apa? Ya, apa artinya semuanya perjuangan yang mereka lakukan itu? Ya, tetapi justru karena mereka sungguh-sungguh tahu, ya, maka mereka apapun siap mereka korbankan untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti Kristus. Bahkan di dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bahwa orang-orang dengan ketika menjarakan, menyiksa para rasul, mereka melihat orang senang, sehingga mereka justru lebih termotivasi untuk melakukan itu. Tapi justru disitulah kita bisa melihat kesetiaan, ya, ketekunan para rasul, khususnya Petrus, yang akhirnya menjadi martir, ya, pada zaman Kaisar Nero di Roma. Dan semoga ini boleh menjadi juga motivasi dan kekuatan kita di dalam mengimani itu. Dan itu tidak pernah menjanjikan kita hidup yang mudah. Ada. Ya, di dalam Injil tadi jelas dikatakan kepada Petrus bukan tentang hidup yang mudah, tetapi tentang kunci kerajaan surga. Dan kita tahu kunci ini adalah sesuatu yang kecil, ya, tetapi kalau hilang, waduh, repotnya setengah mati.
Kita kalau kehilangan kunci, kita tidak bisa masuk ke rumah, kita tidak bisa membuka misalnya lemari atau tempat-tempat yang mesti. Maka kunci sesuatu yang sangat penting. Walaupun sekarang memang untuk menggantikan kunci sudah ada begitu banyak ya. Ada misalnya password, ada dengan sidik, ada dengan uh, mata, ya, retina, display, dan sebagainya. Tetapi semuanya tidak lepas dari kata kunci ini. Dan kunci diberikan oleh Yesus kepada para rasul, oleh Petrus. Dan ini bukan kunci sembarang, tetapi kunci kerajaan surga, akses, ya, kesempatan, peluang untuk masuk di dalam kerajaan surga, keselamatan itu sendiri. Dan sekali lagi, sebagai orang Katolik kita bersyukur bahwa kita memiliki tradisi yang jelas dari para rasul, khususnya Petrus, ya, melalui pengganti-penggantinya sampai kepada Paus Fransiskus saat ini. Kita bisa melihat bagaimana jalur penerusan tradisi itu, bagaimana kunci itu diwariskan dari para rasul lewat Petrus sampai kepada Paus Fransiskus yang mewakili gereja saat ini. Maka sebagai orang Katolik, kembali lagi, mudah-mudahan kita semakin dikuatkan untuk setia di dalam iman kita, untuk tetap setia di dalam perjuangan hidup kita, setia melaksanakan kehendak Tuhan Yesus, setia untuk mencintai, mengamalkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kita jangan takut, jangan menyerah, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih Romo Reynold untuk permenungan dari bacaan yang tadi sudah kita dengarkan. Romo, sejak awal tadi pada saat kita berdoa, dalam doa juga Romo mengatakan mohon rahmat Tuhan ya, supaya hidup kita terarah kepada Tuhan, kepada Betul sekali. Kristus. Iya. Ya, Nah, Mbak ini Rofi, sangat betul. menarik sekali Romo, karena barangkali di tengah-tengah kesibukan kita hidup di dunia ini, mengejar prestasi, mengejar karir, kalau dagang maunya untung terus, gitu ya Romo. Pokoknya fokusnya ke situ. Betul. Ternyata pada Ya. hari ini bacaan-bacaan mengingatkan kita juga supaya hidup kita itu terarah kepada Tuhan. Ya, bagaimana ya Romo ya caranya supaya hidup kita makin hari makin terarah gitu kepada Tuhan? Apa yang harus kita perbuat, Romo? Pertama, memang kalau kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus selalu bersatu dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa. Berdoa membantu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tentunya kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan selalu merasa mengalami bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Kadang-kadang memang masalahnya adalah ketika orang berdoa, dia lebih banyak menuntut, meminta. Ya, padahal doa bukan begitu. Doa adalah kita memasrahkan hidup kita. Tuhan, tolonglah aku, inilah aku, sertailah aku. Seperti kata-kata Bunda Maria yang sangat bagus di dalam jumpaannya dengan malaikat Gabriel. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Doa, kita di dalam doa kita belajar untuk memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, entah itu kita berada di dalam situasi suka maupun duka. Lalu yang kedua tentunya adalah dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan kita bisa mengetahui Tuhan itu ingin saya melakukan apa. Tuhan itu ingin saya menjadi apa. Di dalam firman Tuhan kita bisa mengetahui Tuhan. Ya. Sebagai orang Katolik, kita memiliki Ekaristi. Rahmat yang luar biasa karena di dalam Ekaristi kita bersatu dengan Tuhan. Jadi kita menyambut tubuh Kristus yang menjadi kekuatan kita. Bagi saya ini 3 hal yang sangat penting. Ya, dari antara hal-hal yang lain tentu ada banyak, tapi 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting kalau kita mau selalu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Romo Reynold.
Semoga pada hari ini kita semua belajar dari firman Tuhan dan memperbaiki kelakuan kita nih Romo. Mungkin barangkali Sama-sama. ada yang saking sibuknya bangun pagi, loncat, mandi, langsung kerja ya Romo ya, lupa berdoa. Dan ternyata kalau kita mau terarah sama Tuhan, doa dulu ya, penting ya. Ya, betul sekali. Dan memang seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang orang bingung gitu kan. Saya kira dengan salah satunya ya, dengan memutar wasa rohani Katolik, orang sudah terbantu ya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa, juga untuk bisa mendengar permenungan hari itu. Maka saya kira itu sesuatu yang sangat bagus ya. Iya, Romo. Baik. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik selalu setia nih, tetap setia mendengarkan dan menonton acara ini ya, Romo ya. Ya, amin, amin ya. Baik. Oh iya, Romo. Tadi juga Romo mengatakan ya bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu tentunya harus dengan kesetiaan ya, Romo ya. Seperti Betul. Rasul Petrus dan Rasul Paulus, mereka tidak gentar dengan segala tantangan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan seperti itu. Ya, Romo mungkin mengakhiri sesi pertama perbincangan rohani ini mengenai kesetiaan itu sendiri, menurut Romo seperti apa yang harus kita kerjakan, Romo? Untuk keselamatan iman kita tentunya. Ya, kesetiaan itu artinya kita tetap berpegang teguh pada satu hal, ya, entah itu keyakinan, entah itu seseorang, ya, persahabatan misalnya, keluarga misalnya, ya, walaupun tantangannya tidak mudah. Itulah kesetiaan. Kesetiaan berlawanan dengan pengkhianatan. Ketika kita berbalik dari apa yang kita selama ini yakini. Ketika kita ingin setia, memang kita mesti tahu dulu ya, apa yang sedang saya perjuangkan ini. Orang yang cenderung ikut-ikutan tidak akan mungkin bisa sungguh-sungguh setia. Ya, sama seperti cerita yang sering saya dengar dan mungkin juga Pak Rofi dan juga para sahabat wasa rohani Katolik ya, tentang anjing. Anjing, sebuah anjing yang melihat pencuri, ya, mencuri ke sebuah desa, dan anjing ini langsung mengejar dan menggonggong pencuri naik ke atas sebuah pohon tinggi, dan anjing ini karena dia tidak bisa memanjat, dia akan mendekati pohon itu dan selalu menggonggong, memberitahu penduduk bahwa ada pencuri. Anjing-anjing yang lain kita tahu kalau ada anjing yang menggonggong maka dia akan ikut menggonggong. Ya, tetapi anjing yang menggonggong karena melihat atau mendengar anjing yang menggonggong tidak akan lama menggonggong. Ya, lama-lama kemudian mereka akan diam. Tetapi anjing yang tahu apa yang dia gonggong, dia akan selalu terus menggonggong karena dia sungguh-sungguh tahu. Dan itulah kesetiaan ketika kita tahu apa yang kita yakini, kita tahu nilai-nilai yang kita perjuangkan. Amin. Terima kasih, Romo Reynold. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah selesai di sesi yang pertama ya, berbincang-bincang rohani bersama dengan Romo Reynold. Kita akan lanjut lagi pada sesi yang kedua, tetap bersama dengan kami di acara Oase Rohani Katolik setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat datang di acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Reynold Agustinus Sombolayuk OMI yang akrab kita panggil Romo Reynold, dan masih bersama dengan saya. Romo, kita akan lanjutkan Romo sesi yang kedua ini tentang bacaan Injil ya Romo ya. Kabar baik apa Romo yang bisa kita ambil dari bacaan kita pada hari ini, bacaan Injil? Ya, Mbak Rofi, dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kabar yang sangat baik adalah bahwa Tuhan Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga kepada para rasul yang diwakili oleh Petrus. Nah, kita tahu bahwa para rasul itu adalah dasar dari gereja. Dan salah satu dari dasar ini adalah Rasul Petrus sendiri, dia yang kemudian menjadi paus pertama. Kita yakini dalam gereja Katolik paus pertama yang kemudian
kepemimpinan ini berlangsung sampai saat ini yang sekarang ada pada diri Paus Fransiskus. Maka kita sungguh bersyukur bahwa kita berada pada tradisi gereja yang benar. Dari mana bukti kebenaran itu? Buktinya adalah dari kepemimpinan itu. Kita memiliki para paus yang meneruskan kepemimpinan Petrus dan para uskup yang meneruskan kepemimpinan para rasul. Dan jelas ini juga mengungkapkan bagaimana gereja menjadi sarana pembawa kabar keselamatan, membawa kunci kerajaan surga untuk umat manusia. Dan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pertama-tama, kadang-kadang orang menghubungkan atau mengaitkan agama dengan perbuatan baik. Memang betul, ya, agama harusnya itu sejalan dengan perbuatan baik. Ya. Ada sebuah kisah ya tentang seorang bernama Leo Tolstoy, kelahiran Rusia tahun 1828 dan tutup usia pada tahun 1910. Dia memiliki kekayaan luar biasa besar, tanah yang luas yang dia berikan dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Sementara ia sendiri hidup sebagai seorang asketik yang saleh dan sangat sederhana. Salah satu perkataannya yang relevan untuk situasi zaman kita sekarang ini, dia berkata, "Jangan bicara padaku tentang agama. Biarkan aku melihat agama dalam tindakanmu." Dia juga berkata, "Tunjukkan religiusitas Anda kepada Tuhan, bukan dengan saling pamer kepada sesama." Kata-kata Leo Tolstoy ini memang ada kebenarannya. Ya, kadang-kadang memang kita sebagai umat beriman, ya tidak bisa dipungkiri orang Katolik juga, itu terlalu fokus kepada Tuhan. Ya, sehingga kita lupa kepada sesama. Iman kita tidak ditunjukkan melalui perbuatan. Ya, tetapi juga pemahaman Leo Tolstoy itu seolah-olah mereduksi keselamatan kepada perbuatan baik. Agama kekristenan, terutama kekatolikan, itu yang menyelamatkan adalah iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Ya, kata-kata pengakuan Petrus kepada Yesus sangat jelas. Ya, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan pengakuan inilah yang membawa kepada kunci kerajaan surga itu. Tetapi jangan kita melepaskan antara iman dan perbuatan. Ya, perbuatan juga menjadi konsekuensi yang sangat penting dari iman itu. Seperti kata Rasul Yakobus, ya, tunjukkanlah iman tanpa perbuatan, tetapi aku akan menunjukkan imanku di dalam perbuatan-perbuatanku. Semoga kita, para sahabat oase rohani Katolik, juga semakin meningkatkan iman kita kepada Tuhan dan juga menunjukkan, mengamalkannya kepada sesama lewat perbuatan kasih kita. Demikian. Amin. Terima kasih Romo Reynold. Romo, tadi Romo menjelaskan kepada kita ya suatu permenungan yang baik sekali ya. Jadi menyadarkan kita bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan itu kita bukannya hanya berdoa saja. Meskipun doa Betul. itu memang sangat penting dan utama dalam hidup kita, tapi kita juga harus mengingat akan sesama kita ya Romo ya, untuk melakukan Betul. apa yang Tuhan perintahkan pada kita ya. Nah ini Romo, kami pingin banget nih dengar cerita atau kisah Romo. Romo kan belum lama di sini ya. Lamanya kalau nggak salah di Filipina ya Romo, apa betul? Betul. Ya? Berapa lama waktu itu Romo di Filipina? 4 tahun. Ya. Oh, 4 tahun, lumayan cukup lama ya Romo. Iya. Barangkali Romo di Filipina ada kisah nih yang inspiratif buat kami dengar pada hari ini, sesuai dengan bacaan tadi nih Romo. Bagaimana sih umat di Filipina itu melakukan tindakan nyata dari imannya gitu? Apakah Romo ada cerita gitu? Silakan Romo. Boleh ya nanya-nanya ya Romo? Boleh. Iya. Kebetulan di Filipina itu selain saya
studi, tetapi juga saya membantu di sebuah paroki, ya, paroki yang berada di istilah di sana itu squatter area, ya, daerah pemukiman yang termasuk padat penduduk. Dan di situ gerejanya menjadi gereja yang sangat dekat dengan orang miskin, ya, orang-orang yang selalu membutuhkan kehadiran gereja di tengah-tengah mereka. Pada waktu pandemi, gereja membuka pintu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Gereja berusaha, walaupun ada yang namanya ketakutan karena COVID, gereja tidak menutup pintu. Mereka justru membuka pintu untuk membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Kan mungkin sempat viral, ada beberapa romo yang tetap berkunjung mengenakan pakaian apa ya namanya itu yang APD ya. PD, ya, APD berkunjung ke rumah-rumah untuk memberikan sakramen kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang meninggal untuk diberi didoakan, ya, sehingga pelayanan tetap terlaksana. Memang protokol kesehatan tetap dilaksanakan, tetapi ini menjadi suatu terobosan di tengah berbagai macam orang merasa takut untuk keluar, tetapi gereja tidak menutup pintu. Gereja tetap terbuka dan berusaha untuk selalu memperhatikan mereka yang sangat membutuhkan. Ya, amin. Iya Romo, kalau kita mengingat waktu zaman COVID awal-awal itu memang mengerikan ya Romo ya. Dan puji Ya, Tuhan bahwa gereja Katolik ini bisa menampakkan kerahiman Allah ya kepada mereka yang membutuhkan. betul. Amin. Baik, terima kasih Romo untuk sharing ceritanya. Romo kembali lagi ke sama-sama. bacaan Injil yang tadi ya Romo ya. Di Ya, situ ada percakapan ya Romo antara Tuhan Yesus dengan Petrus. ya, betul Tuhan sekali. Yesus nanya ya, apa namanya, menurut Tuhan, menurut dia, siapakah Yesus itu? Betul ya Romo ya? Betul, ya. Iya. Nah, ini bagi kita sendiri, Romo, masa sekarang ini, apakah relevansinya ke kita, Romo? Maksudnya, apakah ini merupakan suatu bentuk pengenalan kita kepada Tuhan gitu ya, Romo ya? Betul, Ya. betul. Nah, kalau setiap orang itu pasti punya jawaban berbeda-beda ya Romo mengenai siapa Betul sekali. Tuhan ya Romo ya. Tapi Ya, gimana nih Romo caranya supaya ketika kita berhadapan dengan orang muda Romo ya, yang mungkin ya namanya orang muda ya Romo kan masih mencari-cari imannya. ya, ya. Iya, bagaimana sih kita itu mengenalkan Yesus supaya mereka tuh bisa lebih intim dan lebih tertarik buat dekat sama Tuhan gitu Romo. Ya, memang zaman sekarang ini tidak mudah untuk mengenalkan Yesus dalam arti Yesus yang benar, ya. Ya, Karena apa? Tantangan dunia sekarang ini orang cenderung lebih suka yang cepat, yang instan, yang enak, ya. Dan ini bukan jalan yang ditawarkan oleh Yesus, ya. Memang Yesus tidak, kadang-kadang kita mengidentikan kekristenan, kekatolikan dengan salib, ya, penderitaan. Bukan, ya, Tuhan tidak pernah menginginkan kita menderita. Tetapi keselamatan yang kita inginkan kadang-kadang kita lalui atau kita dapatkan melalui penderitaan, melalui perjuangan, ya. Kata penderitaan saya kira terlalu negatif. Melalui perjuangan. Dan inilah yang ingin ditekankan oleh Tuhan, ya. Perjuangan pada dirinya sendiri, penderitaan pada dirinya sendiri itu tidak ada artinya, ya. Tetapi penderitaan, ya, ketika itu dialami untuk jalan menuju kepada keselamatan, justru disitulah punya arti yang luar biasa, ya. Salib memiliki arti karena ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, salib itu tidak ada artinya. Sama seperti ibu yang melahirkan, ya. Dia berani, ya, untuk mau menahan sakit melahirkan karena ada sukacita anak yang akan lahir ke dunia. Itulah makna penderitaan. Nah, sekarang dengan zaman orang muda memang tidak mudah karena sekali lagi budayanya. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, harapannya bahwa lewat online, ya, lewat media sosial dan sarana-sarana yang mungkin bersifat
sukacita, ya Iya. sorak-sorai menjadi pintu masuk. Ya, tidak ada masalah, tetapi lewat sarana-sarana yang mempersatukan kaum muda, yang disenangi kaum muda, ini menjadi pintu masuk. Sekali lagi baru pintu masuk. Tetapi untuk bisa setia di dalam, maka mau tidak mau kadang-kadang kita harus dibawa untuk memperjuangkan iman kita, untuk dibawa pada nilai-nilai ini. Ya, jangan kadang-kadang juga ketika orang belum masuk, orang sudah dibebankan dengan berbagai macam tantangan. Oh, kalau kamu mau jadi Katolik, kalau kamu harus mau mengikuti Tuhan Yesus harus memikul salib dan sebagainya. Jadi bayangannya berat sehingga orang mundur duluan. Ya, Iya. tetapi saya sangat setuju dengan ya kegiatan-kegiatan yang membawa sukacita, ya, yang menjadi cara-cara orang muda. Saya kira sahabat-sahabat Wasarwana Katolik, kaum muda lebih paham tentang ini. Apa yang membawa sukacita, yang membawa kegembiraan, ya bermainkah atau apakah. Tapi itu adalah pintu masuk jalan untuk orang semakin mengenal Yesus. Ya, amin. Terima Itu. kasih Romo untuk inspirasinya Romo. Ini sangat berguna sekali buat kita para pendidik, para pembina remaja ya, yang pastinya mendengarkan acara kita. Baik Romo. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita yang penuh berkat ini, apakah Romo bisa memberikan sebuah kesimpulan bagi kami semua dari bacaan-bacaan kudus yang tadi sudah kita dengarkan dan renungkan bersama? Ya, baik Mbak Rofi dan juga para sahabat was rohani Katolik, satu hal yang bisa kita petik dari seluruh bacaan hari ini adalah bagaimana kembali kita secara pribadi melihat Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus menurut kita masing-masing? Harapannya bahwa Tuhan Yesus yang kita imani adalah juga Tuhan Yesus yang diimani oleh para rasul. Kita sampai pada pengakuan yang sama seperti yang disampaikan oleh Petrus. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini juga membawa kita kepada pintu kerajaan surga. Kunci kerajaan surga, keselamatan yang tentunya mesti kita perjuangkan lewat hidup kita yang penuh kasih. Demikian. Amin. Terima kasih Romo Reynold. Romo, kita Sama-sama. akan mengakhiri acara kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan dari Romo. Silakan Romo. Baik, mari bersama-sama kita menutup acara ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang maha baik dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di dalam pembicaraan kami dalam oase rohani Katolik ini. Bimbinglah kami selalu agar kami semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami ditanya, siapakah Engkau itu, siapakah Yesus itu, kami boleh menjawab seperti Petrus sendiri, Engkaulah anak Allah yang hidup, Engkaulah Mesias. Semoga kami semua dalam hidup kami mampu mengamalkan keyakinan iman kami akan Dikau sebagai Juru Selamat Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menyertai kami di dalam perjuangan hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam perjuangan hidup kami, dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami. Dan semoga melalui berkat-Mu, hidup kami menjadi semakin berbuah. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk kami semua. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, memberkati pekerjaan, pelayanan kita, keluarga kita, mereka yang kita kasihi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Terima kasih.